dalam, cuman karena merasa perform kita ikut support karena emang kebetulan orang belakangnya abangku Natari sama warga Mulia, terus mereka juga selalu support banget sih kalau acara-acara pribadi kita juga selalu datang, jadi ya kita saling support. Kebetulan juga dikasih ini tempat buat buka brand kita, brand aku sama Dinda, jadi ya udah kita enjoy aja datang. Dindanya sendiri datang nggak? Dinda datang, cuman lagi pusing, bukan mual ya. Oh, abis dari liburan ke Jepang mungkin sekalian honeymoon nih. Masih kecil-kecil. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Tapi menunda tuh bagaimana sih? Lagi-lagi rezeki udah diatur sama Allah ya, cuman karena anak masih kecil, jadi apa ya, ini anak kedua, jadi pelajaran buat aku sama Dinda juga ya. Anak kita ngojeknya besar banget, kita kayaknya mau maksimalin di dua ini dulu karena masih kecil. Nanti insya Allah kalau memang udah lebih lega lagi geraknya, ya siapa tahu kalau emang rezeki dapat anak perempuan kan. Tapi Program nggak sih Kak untuk anak perempuan sendiri? Belum, untuk sekarang belum. Kak, Yang itu yang diidam-idamkan Ray sendiri apa Kak Dinda nih untuk Anak perempuan. anak perempuan? Diidam-idamkan juga enggak sih, cuman karena udah dua cowok kayaknya komplit nih kalau dapet satu cewek gitu kan. Cuman lagi-lagi kita sedikit kasih sama Allah aja deh. Kemarin pulang dari Jepang bagaimana kalian? Bagaimana nih? liburannya gimana Mana aja dan lain-lain. Alhamdulillah happy, Dinda happy, anak-anak happy, karena yang paling penting kan itu kan. kan ini anak usianya jaraknya deket-deketan ya Karya. Mungkin gimana sih anak-anak tuh mungkin suka cemburu juga satu sama lain atau gimana ngerasanya? Cemburu ada sih, cuman nggak yang berlebihan, karena dari kecil emang kita udah berusaha untuk ngajarin ya, namanya anak kecil pasti ada yang namanya cemburuan ke kasih sayang kayak gitu-gitu. Cuman ya kita berusaha sebisa mungkin jadi orang tua ngasih porsinya tuh nggak kurang, apalagi kan yang satu kan udah agak besar tuh yang lebih ngerti gitu kan. Jadi daripada cemburu-cemburuan kita berusaha bagi antara aku sama dia, waktu bermainnya juga dibagi. Cara ngebagi yang mana tuh, yang satu apa yang Adiknya justru, Oh, adiknya tuh posesif banget pokoknya. gimana posesifnya? Mungkin ibunya ke kamar mandi harus diikut gitu atau Enggak, gimana? karena kan belum jalan ya. Cuman kalau misalnya udah dengar suara mamanya, wah bundanya udah bener-bener nggak bisa fokus. Mau lagi main, mau lagi ngapain, kalau misalnya Dinda udah ada suaranya atau Dinda batuk nih, pasti langsung ke notice ke Dinda dia. Tapi cara kasih pengertian ke abangnya gimana nih Kak? Ya sesuai umurnya aja sih kasih tahu. Walaupun sekali kan nggak langsung ngerti ya, namanya anak kecil. Tapi yang nggak itu ya sebagai orang tua aja sih, biar kayak berusaha adil aja ke anak. Udah mulai berantem gak nih berdua? Berantem insya Allah enggak ya, cuman ya itu biasa iseng-iseng doang. Kalau misalnya abangnya pengen ngambil mainan adeknya suka kesel kayak gitu-gitu. Oh, oke. Mungkin kemarin kerepotannya sama pas bawa anak-anak bagaimana sih? Kan dari tadi. Repot enggak sih, karena kan bawa bak juga ya. Tapi lebih ke karena dingin banget, khawatir persiapan kurang mantap aja sih. Walaupun alhamdulillah kemarin semua sehat anak, tapi ya biasa namanya lagi dingin, ada namanya yang pilek kayak gitu-gitu, batu pasti ada. Lebih ke khawatir kalau misalnya anak David. Ngalamin kendala nggak sih Kak bawa anak-anak ke Jepang? Enggak, insya Allah enggak. Karya kan aku lihat di Instagram juga lagi bangun kafe nih ya. Mungkin kenapa sih lagi terjun itu Lihat kafe di mana atau tuh? di Instagram? Baru tadi mbak. Iya kan? Posting. Mungkin lagi mau merambah ke dunia bisnis juga Itu tuh. kafe mama mertua sebenarnya sama abang-abang. Jadi insya Allah kalau udah buka ya teman-teman di Depok itu hidden gem di Jalan Juanda. Atau mau fokus ke bisnis sih Kak, ninggalin hiburan atau gimana? Dibilang ninggalin juga apa ya, kita ngejalanin aja selagi halal ya, Mbak. Jadi sambil aja nyambi, yang penting ada putar terus. Karya mungkin dengan penampilan sekarang banyak yang ngomong mirip Song Kang nggak? Ada nggak? Gini aja. Ada nggak yang bilang mungkin di Instagram atau di TikTok? Iya suka ada yang tapi seru-seruan doang kan. Kalau Karena istri komentari gimana itu itu? dong yang katanya mukanya beda sama di kamera wartawan itu lucu-lucuan meme-meme itu kamu Yang istri ya. iya itu gimana kamu juga akan bicara Apa ya? Ya memang kadang kita komen itu beda-beda.
terus nggak masalah sih mbak, soalnya masing-masing juga punya sendiri. Di mataku istriku paling cantik Tapi Dinda dengan segala kondisi ya, namanya juga biasa kan. Kalau akhirnya aku juga menyaksikan sih orang-orang mulai dari dia hamil, lahiran, nyusuin, pasti itu perubahan fisiknya itu ada, tapi ya selagi dia enjoy, selagi dia bersyukur nikmatin ya, justru itu alhamdulillah, karena nggak semua orang bisa menerima itu dengan baik kan. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan omongan-omongan yang bisa menjatuhkan kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah istriku selalu positif. sempat curhat, Kemarin sempat curhat nggak soal yang kamera wartawan itu Dinda? Enggak, dia udah, mungkin karena dia entertain juga udah lama kali ya, jadi dia kayak udah nggak apa yang nggak apa-apa dong gitu, nggak masalah. Oh, berarti nggak ngeluh atau gimana ke Kare, kecil hati gitu enggak? Enggak. Alhamdulillah dia percaya diri tinggi. Kare, aku lihat juga Kak Dinda nih lagi ngecilin perut juga, mungkin ya itu lagi diet atau gimana sih di Instagram itu. Itu treatment aja sih. Kebetulan aku sama Dinda juga ada bisnis di klinik kecantikan kan, jadi sekaligus coba produk baru kayak gitu dan alhamdulillah itu berkurang banget. Jadi karena sebelumnya diukur itu biasanya sekali treatment tuh bisa sampai 2 sampai 3 cm kemarin. Tapi Kak Dinda juga emang ada niat untuk pengen menurunkan berat badan ke lagi atau gimana sih, kenapa sampai ikut treatment gitu? Kemarin tuh sebenarnya lebih ke nyoba aja sih Mbak, karena aku juga nggak terlalu apa ya, maksudnya aku bisa dibilang aku bilang balik lagi ke nyamanannya Dinda ya, jangan sampai memenuhi ekspektasi orang gitu kan, apa yang dipenuhin gitu, sementara Dinda lagi nyusuin juga gitu. Jadi yang paling penting Dinda sehat, anak-anakku sehat, kebutuhan terpenuhi, terlepas orang mau ngomongin apa itu hak-hak mereka, dan udah nggak usah diambil hati, ambil positifnya aja. Aman? Kak, soal hobi yang buat mancing juga itu masih dilakukan Kak atau gimana? Mancing tuh di kampung doang Mbak, karena serunya di kampung. Paling setiap pulang mancing sama papa sih, itu wajib tuh. Itu hobinya udah berjalan lama Kak atau gimana tuh Kak? Dari Kecil, dari aku masih SD sama papa emang karena kita tinggal di pinggir laut ya, itu di Kota Bungan namanya, Kabupaten Bolang-Madu Timur. Mancing itu memang jadi sesuatu yang harus tuh setiap libur, bahkan nggak libur pun pulang sekolah langsung mancing, pulang kadang sampai 2 hari di laut tuh nggak pulang wow, sama papa. mungkin pernah mengalami apa nih, badai gitu waktu itu, pernah nggak? Udah pernah yang namanya perahu kebalik, terus apa sih kalau di perahu tuh kan ada pemberat kiri kanan tuh, kalau kita di sana bilangnya sema-sema. Itu pernah ada yang lepas di laut yang dalam banget, terus akhirnya karena kasihan papa, akhirnya aku yang lompat buat ikat lagi gitu-gitu. Emang itu waktu umur berapa pas badai pas itu kelepas? Sampai udah SD. bisa berenang? Oh, udah bisa berenang di laut ya? Udah, anak laut kayak gitu, jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu belajar, otomatis bakal bisa pasti. Tapi kalau sekarang untuk mengobati untuk mancing gitu biasanya gimana tuh Kak? Mengobati paling setiap pulang sih, kayak kemarin kan pulang ke Manado tuh ya, alhamdulillah sama orang tua papa sehat-sehat, sama-sama hobi sampai sekarang nih mancing. Jadi tiap kita pulang pasti selalu nyempatin waktu buat mancing. Bahkan Dinda juga jadi ikutan pengen mancing, padahal perahunya cuma selebar pinggang ya. Terus kita sampai malam kadang nggak ada lampu, tapi Dinda ternyata enjoy juga kayak gitu. Anak-anak mungkin udah ada ketertarikan Kak atau sama kamu diajarin juga atau gimana tuh? Anak bakal diajarin sih, tapi mungkin karena ini masih terlalu kecil ya, apalagi kan di laut tuh kan kadang suka bikin sakit, jadi paling mancing di pinggir-pinggir aja dulu anak-anak. Kalau misalnya udah mulai gede tuh udah mulai bisa, baru ajar aja di laut. Oke, siap. Makasih Makasih banyak ya. Kak.